Nama saya Sita Sibi. Keluarga saya ada 8. Saya anak terakhir. Saya dari Jogja. Waktu itu saya sekolah di SD Marsudirini, Suster Fransiskanes. Saya melihat seorang suster yang berdoa dengan khusyuk. Dalam hati saya ingin seperti suster itu. Sampai SMP saya pindah ke Steladus. Saya juga melihat suster, itu suster Sisila. Itu juga saya juga tertarik waktu itu. Setelah itu saya SMA di negeri, tapi saya masih tertarik jadi suster. Tiap pagi saya ke gereja, soalnya keluarga saya semua Katolik. Setelah lulus, saya bilang sama orang tua, dan orang tua menyetujui semua. Dan dia berkata, semua keluarga saya, terutama kakak saya, kalau kamu menjadi suster, harus penyerahan diri yang secara total. Jangan kaki di dalam, kepala di luar. Berarti kan separuh-separuh. Nah ini terus saya mempunyai kerentek gitu ya. Jadi saya kalau ada suster harus benar-benar menyerahkan diri secara total. Terus kan saya tidak tahu suster CB atau suster apa. Waktu itu saya sudah lulus, ada suster CB yang cuti ke rumah saya. Terus saya mengutarakan, saya kepengen jadi suster tapi nggak tahu suster apa. Terus saya diajak ke novisiat, ketemu sama suster Vincencio. Sudah ketemu Suster Vincencio, ngomong-ngomong, terus saya ditemukan dengan Muder Katrinia. Saya bilang, saya kepengen jadi suster Muder, tapi saya tidak bisa bekerja. Saya kan baru lulus SMA. Oh, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah lulus, kamu datang ke sini lagi. Saya sudah lulus, saya datang ke Panti Rapih. Dulu kan provinsial jadi 1. Terus saya sama Muder Katrin diterima jadi aspiran di Panti Rapih. Saya kerja di Panti Rapih, ngepel apa saja. Terus Monsinyur Baker itu nama. Saya diajari wasan di situ. Itu saya nolong di situ. Jadi saya sungguh-sungguh niat saya mau jadi suster. Kalau jadi suster harus kerja apa saja mau. Akhirnya saya tahun 70 saya masuk. Walaupun saya masuk jatuh bangun, tapi saya tetap niat saya jadi suster. Pesan dari keluarga saya harus susah atau senang harus diterima. Akhirnya saya ya walaupun susah ngepel suruh ngersi WC sama suster bis itu. Kalau ngersi WC terus dilap gini dilihatin kurang bersih. Terus saya bersihkan lagi. Ngepel juga sama suster Vincencio. Itu lihat masih kotor. Sudah ngepel. Sampai saya diperbolehkan trading profesi. Saya merasa tadi ya waktu dengan walaupun saya harus di kebun ngambilin itu air seperti itu loh. Bau itu nggak pakai masker. Jadi saya tetap ini suster kok. Suster kan harus mau kerja yang kayak seperti ini, tidak pilih-pilih gitu. Saya kira ya terus sampai tidak pernah mengeluh saya. Memelihara anjing, anjingnya 5, dikeluarkan 1, diikat 1 sama Kennedy. Kalau salah dipanggil. Siapa yang diikat anjing? Yang diikat anjing tidak ada. Atau dia, kamu bagaimana? Kok tidak taat? Suster tanya siapa yang diikat anjing? Saya kan nggak diikat anjing, tuh. Seperti air. Yang dinaikkan air, tidak ada yang dinaikkan air. Kan orang Belanda loh, dilaporkan sama Suster Fransin. Lasmi itu tidak taat. Saya dipanggil Suster Fransin. Kamu tidak taat ya sama Suster Kennedy. Bagaimana taat kalau ditanya, siapa yang dimatikan lampu? Tidak ada. Saya bilang nggak tahu saya yang dimatikan lampu. Nah, itu terus akhirnya saya harus menyesuaikan diri dengan orang Belanda itu. Suster Kennedy kan saya selama itu di kebun dengan Suster Kennedy. Nah, itu di Indonesia sampai profesi. Kan waktu kleding saya ditanya Muder Katrin, kamu besok kleding, kalau udah profesi mau kemana? Saya mau ke Flores, tapi harus bisa macam-macam. Iya, saya dikursuskan 1 tahun itu masak, jahit. Sesudah itu saya kembali ke Panti Rapih. Saya disuruh sekolah perawat. Suster Sisil udah kelas 1, saya masuk. Terus Suster Sisil dipanggil sama Suster Ignacia, kan wakilnya. Kamu daftar ke Suster Resita ke perawatan. Nah, diantar Suster Sisil. Terus dia ngisi formulir dong. Ini yang harus tanda tangan siapa? Saya yang mengantar saya kok. Suster Sisil tanda tangan dong. Sampai di rumah saya bilang sama Suster Ignacia, saya marah sama Suster Ignacia. Yang tanda tangan, dia bilang saya kok. Tidak lagi formulir, tanda tangan itu saya yang berhak membayari. Ya sudah, Suster Sisil cuma tertawa.
Saya ambil lagi sih di sini sampai 74 saya sekolahnya. Saya kelas 1, kelas 2, saya langsung disuruh ke kamar operasi. Soalnya saya dipanggil seleksi atau besok kamu jadi bidan ya. Wah, saya kalau jadi bidan tuh alergi air ketuban, gatal-gatal gitu. Nah, kamu pengennya gimana? Terserah, pokoknya saya tidak jadi bidan. Nah, terus waktu itu jadi saya kelas 2 itu udah langsung masuk kamar operasi. Jadi tidak pernah di bangsal itu hanya kalau nyari kasus-kasus itu. Kalau terawat saya dipanggil suster Nadia. Kamu pindah ke Flores. Oh, saya senang sekali ya. Terus saya berangkat diantar suster Maria. Sama-sama dengan suster Immaculata yang sekarang di Tanzania. Naik kapal 1 minggu sampai di Larantuka. Saya diajak ke PRR. Begitu saya suruh makan, aduh saya tidak bisa makan. Aku langsung tidur. Dan aku sembahyang, Gusti, moga-moga suster Venantin jemput saya, atau Gusti, saya tidak bisa makan. Benar, bentar lagi suster Venantin jemput. Kan suster Venantin direktris oleh Bang. Tahu, saya bangun sekali. Ada apa? Aku tahu, kamu pasti tidak bisa makan. Iya, saya lapar tapi tidak bisa makan. Saya lihat jagung piti dengan ikan bakar. Ayo, kita beli lotek. Ya makan lotek, saya tidur di SPO. Kan tiap hari tidak ada kapal ke Sukoleba, jadi harus tunggu Senin atau Jumat. Saya menangis, meneteskan air mata. Aduh, aku pindah jauh sekali. Orang tua, seorang tua. Terus waktu tahun 80. Rumah yang dari batu itu hanya rumahnya Om Thomas, Ian Sunur, rumahnya Sobe Bintang, dengan rumahnya dikenal Pasuruan. Sana belum ada sepeda motor. Yang punya sepeda motor hanya itu tadi. Semua harus masih pakai truk. Kalau mau naik itu dengan sapi-sapi itu. Aku jadi dulu tak di Flores. Saya ketemu Sermenadin. Sermenadin itu hebat. Dia tidak pernah menuntut. Resita, kamu kerja apa saja, tapi kamu disuruh ke kamar operasi. Saya senang di kamar operasi. Ya, udah. Kalau kerja itu dari pagi jam 8 sampai jam 1 itu dikuli, bantu dokter. Nanti kalau sudah jam 4 sampai jam 4 pagi operasi. Dokter Handoko itu operasinya banyak sekali. Dia pintar operasi. Saya belajar itu dari situ. Saya 3 tahun suruh ke Borromeus memperdalam kamar operasi sama anestesi. Saya di RCM belajar setahun di sana. Sesudah dapat sertifikat kembali lagi ke Flores. Ya, Flores lagi. Wah, senang. Aku kan so pinter. Tapi aku senang sekali karena apa? Benar-benar dapat menolong orang-orang kecil. Kan tidak bisa bayar pakai uang. Jadi kalau kadang-kadang bayar telur kayu, ubi, jagung, itu saya senang. Mama suster, saya hanya bisa punya ini. Oh, nggak apa-apa. Pada suatu kali kita operasi serosis perut besar itu, ya, sama dokter Handoko. Wah, berhasil. Dia bawa kambing untuk dokter Handoko. Wah, kita senang deh. Inilah yang kita harapkan, kita kerja dengan orang-orang yang sederhana, yang benar-benar terima kasih kalau ditolong dengan tulus hati. Dan kita juga menolong dengan tulus hati. Sungguh tidak menuntut kamu harus bayar ini, honor gini, tidak. Setelah mama bisa bayar berapa, kita terima. Tidak bisa, ya enggak. Saya pindah lagi ke Borromeus. Di kamar operasi lagi, suruh perdalam. Dan saya di sekolah ambil asisten bedah di Karus setahun. Nah, sudah setahun, saya kembali lagi boleh dah. Nah, udah 3 tahun, saya nganter suster Ridwin Ong sama suster Rabuda mau operasi. Nah, setelah itu, suster Safirio meninggal, kan kerja di Mertoyudan. Nah, saya dipanggil suster Kristira. Kamu sekarang bantu di Mertoyudan. Ya sudah, saya bantu toh. Sudah 2 minggu saya bilang ke suster Kristira, suster, kapan saya pulang ke Lewoliba? Kamu tidak pulang ke Lewoliba, kamu tetap di Mertoyudan. Terus pakaian semua sudah dikirim, buku-buku sudah dikirim, tidak usah ada perpisahan, tidak ada apa-apa. Saya manut. Ya tak? Baju-baju dikirim, justru buku-buku tidak dikirim sama seminariannya rommel-rommel itu. Udah saya terima di Mertoyudan, saya senang sekali. Dan anak-anak itu kan anak-anak SMP lulus. Jadi dia kalau pulih, suster saya pusing. Oh sini, saya tensi, terus saya kasih telur sama kacang hijau. Saya tidak pernah ngasih obat. Dia mesti kangen sama ibu-ibunya toh. Habis itu hampir 1 tahun toh, saya dipanggil istirahat. Dulu kalau pindah tuh nggak ada surat-suratnya. Oh, setelah datang. Resita, kamu pindah ke Borromeus karena Ser Agustina dia sakit, terus istirahat, operasi dia. Sekarang berangkat saya Borromeus. Di sana baru 1 tahun. Telepon sama Ser Kristina, kamu pindah ke Flores. Oh iya, tapi saya tak langsung Bandung ke Kupang dari Jogja. Nanti saya mau titip.
Oke, saya dari Jogja naik bis Kramat Jati. Kecelakaan, saya masuk di bawah kursi, kaki saya patah ini. Saya terus dibawa ke Purworejo, puskesmas. Waktu malam-malam dong. Dokternya bilang, suster mau mondokin nggak? Saya mau ke Panti Rapih. Terus dibawa ke sini. Terus saya dioperasi toh sampai 6 bulan. Setelah udah baik, saya kembali ke Panti Rapih. 93 itu, saya akan dipanggil Resita. Resita, kamu tetap di Panti Rapih. Oh ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau kakimu nggak bisa turun naik. Soalnya saya mau 4 kali di sana loh. Nanti satu di Meraja. Saya nanti jadi Purworejo di Flores. Tuhan itu baik mengingatkan saya. Nanti saya jadi orang sombong di sana kan. Dalam hal ini saya terima kasih dengan Tuhan. Walaupun bagaimana Tuhan masih mencintai saya. Setelah saya di sini pada tahun 2010, umur saya 60, saya operasi tumor mame. Terus setelah baik kan kanker saya. Terus saya bilang sama suster Sisil, saya tidak usah di kemo. Saya udah tidak usah diapa-apakan, saya diet. Terus saya mikir, kalau nanti saya mati, suster Sisil mesti disalahkan. Dia kan DPP. Kok dia nggak di kemo, tidak diapa-apain. Terus saya bilang, tersisir, saya di sinar saja sampai 25 dan saya niat saya mau diet ketat dan saya mau berdoa. Soalnya dulu waktu saya sehat, saya jarang berdoa. Soalnya kan yang ngurusi keluarga suster-suster itu sampai sore. Jadi doa itu hanya sambilan. Sungguh saya setelah operasi ini, saya harus doa sampai sekarang. Dan saya merasa bersyukur dan terima kasih sampai sekarang saya tidak ada keluhan apa-apa. Dan saya dietnya ketat dan saya doanya juga. Saya kalau habis misa harus doa untuk mengucapkan terima kasih dan untuk ibu saya. Soalnya waktu sebelum meninggal, kamu harus selalu mendoakan saya. Dan itu saya tiap pagi harus saya mendoakan untuk jiwa-jiwa di api pencurian. Sampai sekarang saya merasa bahagia. Itu kesan-kesan saya ya. Paling mengesan bahwa saya tuh selalu dicintai Tuhan Yesus. Hidup membiara itu penyerahan diri secara total. Karena pesan dari keluarga saya, kalau menjadi suster itu ada jangan setengah-setengah, kaki di dalam, kepala di luar. Jadi masih ingin apa-apa. Jadi harus benar-benar secara total. Saya walaupun dapat kesulitan, tidak pernah mengeluh saya mau keluar. Saya harus bertahan sampai menghadap Bapa di surga. Dan kalau saya mendapat kesusahan, saya selalu berdoa. Di situ saya mendengarkan seperti Bunda Elizabeth, kalau banyak kesusahan, banyak berdoa. Jika Allah berbicara dalam bahasa hati, pasti terdengar bahasa cinta. Di situ saya dapat hiburan dari Tuhan Yesus sendiri. Walaupun penderitaan itu sungguh, saya pernah menderita sangat berat, tapi saya tetap berterima kasih. Bisa merasakan, bisa memanggul salib Yesus yang kecil-kecil untuk saya. Dan saya merasa bahagia sekali di Panti Rapih. Apalagi saya merasa dibimbing sama Suster Surani. Kalau saya salah udah tua aja, kadang-kadang ditegur dengan persaudaraan seperti kakak beradik. Jadi saya sungguh terima kasih. Saya selalu seperti di surga kalau di Panti Rapih itu. Dengan adik-adiknya saya senang sekali. Dia selalu tahu saya bahwa saya itu udah tulis sendiri. Jadi kalau ngomongnya agak keras. Soalnya saya di Flores itu terlalu banyak minum kinina. Saya di Flores kena malaria 26 kali. Saya tulis bulan ini kena malaria ini, sampai telinga saya itu lama-lama jadi tuli. Tapi saya sudah terima kasih, saya terima. Saya tidak merasa, wah saya udah enggak. Saya justru matur nuwun. Saya harus selalu mengucapkan syukur dan terima kasih, terutama pada kongregasi yang sudah membimbing saya, memberi kesempatan untuk hidup membiara, walaupun dengan kelemahan-kelemahan yang ada tetap diperhatikan. Dan saya selalu mendoakan kongregasi. Dan kedua, saya selalu berdoa untuk keluarga saya yang selalu memberi perhatian apa saja yang saya butuhkan ya, untuk doa, untuk apa, keperluan apa, selalu perhatian dengan saya. Dan saya selalu berdoa juga untuk jiwa-jiwa di api pensucian, juga untuk suster-suster yang sudah sedo, yang berbuat baik dengan saya. Saya harus mencontoh suster-suster yang sudah